Ah, mana nih belum ada permintaan? Buang puyuh, buang puyuh. Apa sih kemarin bingung ya? Apa itu artinya buang puyuh, buang puyuh? Ternyata guyonan. Nah, Mas Arif. Halo Mas Arif, gimana usahanya? Bentar, kita lagi nungguin. Nah, hai bos. Halo, buang apa tuh, Halo. Man? Man, buang apa tuh, Man? Bentar, 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 bentar. Gue ini lagi ya, gue tambahin lagi ya cerita ngalor ngidul karena udah ketemu narasumbernya, gue tambahin dulu cerita ngalor. Tahu nggak sih arti cerita ngalor ngidul kamu dit? Udah pernah cerita belum sih? Hah? Udah pernah cerita belum aku? Jadi, eh, jadi, jadi ngalor ngidul tuh udah tau lah. Waktu aku masih di Bandung atau Jakarta gitu. Ah, Nah, ya maksudnya biasa lah di gimana? sana juga ada lah kata-kata itu ya ngalor ngidul biasa. Cuma Ada ya? ada, tapi aku Ah, baru ngeh arti. Aku tahu ngalor tuh utara, kidul, barat kan di Jogja gitu kan. ya, ya. Cuman baru baru nah di sisi lain ngalor ngidul juga emang biasa, maksudnya kalau kayak ngobrol kemana-mana gitu ngalor ngidul kan. Nah, tapi Iya, beberapa ya. beberapa bulan Artinya, lalu apa. ya artinya cerita ngalor ngidul itu adalah cerita kesana kemari begitu ya. Ngalor tuh kalau di Jawa itu kan ke utara, Nah itu ngalor itu iya ke iya. utara, ngidul itu ke selatan. Gitu. Heeh. Jadi kesana kemari lah ininya gitu. Oke. Adit ini kenapa kemudian aku ajak live? Ntar Nanti izin izin aku rekam ini mau tak tayangin di YouTube ya. tadi belum jadi selesai jadi ceritanya. Tadi bentar, belum bentar, selesai aku mau cerita. intro dulu Oh dong, iya, ini iya. dong. Nah, kenapa harus Adit gitu loh? Kenapa nggak yang lain? Karena mungkin karena Adit orang Bandung gitu kan, karena Adit orang Bandung dan kebetulan saya kemudian memang salah satu daerah yang saya kangen itu Bandung sebenarnya. Eh, Menurut saya kotanya memang ini ya, apa namanya, enak aja gitu ya, karena mungkin tidak sepanas Semarang. Tapi apa namanya, karena Adit ini dari Bandung ke Semarang, pasti banyak cerita, gitu kan? Pasti banyak cerita. Nah, sebelum kita mulai cerita yang aku tanya ini, tadi mau tanya apa tadi? Soal ngalor ngidul tadi apa? Enggak, jadi baru berapa bulan lalu tuh kan kan tahu nggak yang kubangan di Grobogan yang ada tewas itu loh, yang karena intinya yang bekas galian C itu. Ku, oke, Yang oke. Kubangan di tenggelam. Gerobokan, ya, ya. Nah, aku kan kesana naik motor tuh. Naik motor, Kesana oke. naik motor, terus pas nanya ke tukang parkir, Pak, apa? Pak ke desa ini, bla bla bla, kemana Pak? Terus tukang parkir bilang, itu ngalor, terus ngidul. Nah dari titik itu aku baru tahu kalau kat, frasa ngalor ngidul itu dari lor dan kidul. Ya udah, ceritanya sekian, gitu gitu, gitu doang sih. Oke, oke, oke. Lumayan ini bikin bikin lebih lucu daripada puyong puyuh nih, buang puyuh nih. Buang apa tuh, Man? Oke, jadi waktu ini ya liputan yang 5 santriwati itu ya, yang Betul. digerobokan tenggelam di bekas galian C itu ya. Yoi. Jadi ceritanya kamu ke sana sendiri ke Gerobokan. Kamu kan tinggalnya di Gunung Pati. Terus Uh, ke Gerobokan ini berapa jam? Terus sendiri gitu ya? sendiri naik motor. Karena Hmm. itu kan kejadiannya jam berapa ya? Pokoknya harus ngejar, sedangkan Jalan Gerobogan kan yang Meranggen, yang itu kan banyak bis. Apa? Ya, ya. Ada ada sih di kantor ada apa? Mobil operasional kantor, cuman kayaknya kehambat itu deh, kehambat apa? Truk, bis gitu deh. Jadi langsung mau tancap dari motor aja dari apa, Gunung Pati langsung. Itu berangkat pagi atau siang atau sore? Pagi sih. Agak pagi jam 10 segituan lah. Ya, boleh. Nah, selain selain ada cerita yang kamu nanya lokasi, dijawabnya
ini ngalor mas, terus maju, terus ngidul, ngalor lagi, itu kan kamu masih loading kan, karena memang belum familiar dengan enggak. bahasa-bahasa di sini. Aku ngalor kemana, ngidul kemana. Oh ya, Tapi pas si tukang parkir itu bilang ngalor, lalu ngidul. Nah, oh berarti frasa ngalor ngidul itu dari situ gitu. Baru ngerti. oh, Cuma tahu oke. kalau lor Ngehnya itu berarti dari utara, itu kan? kidul tahu. Hmm, oke. Siap-siap. Nah, Dit, kamu ceritanya gimana bisa bisa kalau 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 aku ngobrol sama anak-anak. Jadi kemarin aku sempat liputan ke apa Mall Ciputra ya, waktu apa namanya tatanan normal baru. Kita mau lihat kondisi di mall salah satu mall di Semarang, Mall di Ciputra gitu kan. Terus Ah, aku ketemu sama temennya istriku, ya. Kita ketemu ngobrol. Terus ada pertanyaan begini, Mas, aku mau nanya, wartawan itu kalau tahu informasinya itu dari mana gitu ya? Tahu info ini, tahu info itu tuh dari mana gitu loh. Nah, ternyata hal itu tuh masih masih jadi pertanyaan banyak orang. Kenapa kemudian wartawan ini bisa cepat memperoleh informasi? Misalnya kayak ini tadi kamu cerita soal santriwati di Grobogan yang tercebur di galian C gitu ya, tewas. Padahal kamu lokasinya di Semarang gitu, tapi kamu tahu kondisi di Grobogan, terus kamu ke sana. Ini ini yang menjadi pertanyaan banyak orang umum itu adalah seperti itu. Gimana sih Mas kok bisa cepat tahu info gitu? Gimana penjelasannya, Dit? itu kan Bung Rahman juga ini lebih senior, lebih tahu itu. Gitu. Enggak loh, kamu cerita juga dong. Ya apa? Ya biasa lah kan grup WhatsApp itu ya. Di Hmm. WhatsApp ada grup instansi, ada apa? Isinya wartawan-wartawan. Intinya sih berbagi informasi di WhatsApp itu dan dari Hmm. instansi ataupun apa teman-teman wartawan di Semarang pokoknya mantep-mantep ininya. Apa? Hmm. Berbagi infonya nggak pelit Hmm. gitu-gitu. Pokoknya Hmm. jadi emang komunikasi ya, sumber utamanya ya di mau nggak mau ya di WhatsApp sih. Hmm. Oke, jadi dapat infonya dari WhatsApp, itu pun juga dari teman-teman ya. Karena banyak grup ada share misalnya, ini, ada kejadian itu, makanya kemudian kita bisa Anjing bisa ada Uzek. tahu gitu ya, ada informasi di mana gitu ya. Nah, oke, Saya ini yang soal cerita bentar, ini bentar. apa? Apa? Ngambil minum kali ya. Oke, aku mau jawab-jawab pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk tadi ya. Ada siapa ya bentar? Mas Ridwan giveaway. Oke, doain ya. Subscribernya nambah. Ngapain lo ngapain? Hah? Pipis. Habis ngapain? Pipis. Hah? Pipis. Oh, oke. Nah, apa namanya? Kamu ceritanya gimana? Kamu bisa bisa cerita ke kita dong. Apa ini nanti kan ceritanya mau kita bagikan gitu. Awal mula kamu Apa? jadi wartawan Kompas. Nanti kan ceritanya kita pengen pengen share gitu juga ya, di YouTube juga. Yang apa namanya yang ceritanya ketika kamu jadi wartawan Kompas itu ceritanya gimana, Dit? Bisa cerita dong, sharing ke kita. Apa ya? Biasa aja sih ada rekrutmen, Ah, ikutan di ah, Bandung, wawancara, ah. tes tulis gitu-gitu. Hmm, hmm. Terus tes Waktu psikologi itu, apa? Tes hmm, psikotes ya. Ya udah gitu-gitu standar. hmm, hmm. Oke. Jurusannya apa kuliah? Jurnalistik jurusannya. Oh, memang jurnalis ya. Di mana? Mm-mm. Unpad atau di mana? Unpad. Unpad ya, Unpad Unpad. sorry, di Unpad ya. Ah, ah, ah. Oke. Ketika ditugasin pertama kali ditugasin langsung ke Semarang bagaimana? Pertama, ya jadi kan setahun di Jakarta dulu. Setahun di apa kayak Hmm. probation gitu lah ya maksudnya. Eh, belum diikat kontrak gitu. Jadi belum diikat karyawan tetap gitu. Ya udah di Jakarta muter-muter des, Hmm. ekonomi, hukum, bla bla, Hmm. politik, ini polhuk kan. Ya udah Hmm. habis setahun udah beres Hmm. itu diangkat langsung Semarang deh.
Nah, begitu udah di Semarang tuh gimana rasanya kerja di Semarang? Ngomongin Semarang aja lah, kerjaan mulu. Jangan. Jadi pertama kesan ini ya, Ya. pertama waktu itu, Semarang sebenarnya udah dulu pernah sih waktu waktu di Okezone kayaknya kalau nggak salah. Pernah liputan di Kudus. Jadi Nah. kan mau nggak mau pesawatnya tuh mendarat di Semarang tuh, tapi cuma lewat doang sih, Mang Lima. Terus makan di Hmm. liputan Jarum apa audisi. Terus makan di soto Mbak Li gitu, tapi ya Hmm. udah gitu doang, lewat doang, Hmm. nggak tahu Hmm. gimana, dan itu malam-malam lagi. Tapi yang aku ingat kesan Hmm. tuh bandara Semarang tuh kecil, kecil Ya. dan lebih militer daripada Bandung. Waktu itu kesannya ya, kesannya. Ya udah, terus Ya. pokoknya sejak itu nggak pernah lagi ke Semarang sampai akhirnya ya udah itu pas pas pertama kali ditempatin di Semarang itu. Hmm. Oke, berarti waktu pertama kali ke sini tuh sebelum bandara itu jadi ya? Belum, masih Hmm, bandara lama gitu ya? hmm, hmm. Jadi setelah bandara Ahmad Yani yang baru ini jadi, itu kamu udah di sini atau belum ya? Udah di sini dong. Udah di sini ya? Iya Oh iya, maksudnya iya pas udah di sini ya. maupun yang pertama kali ke Semarang itu sama yang pertama kali udah di Kompas terus ke Semarang, ya emang masih bandara lama, Hmm. terus dibangun kan ya ngeliput. Oke, nah, oke. Nah, selama tinggal di Semarang nih apa? Kesan-kesannya apa sih? Ada cerita apa sih kamu? Apa ya? Semarang eh awalnya gitu. Oh, kan awalnya sih dikasih tahu kan kalau Semarang itu nggak kan. Kalau Jogja kan katanya lebih ke lembut gitu ya, maksudnya halus, Hmm, maksudnya hmm, hmm, awalnya gitu. Terus Semarang lebih ke bukan kasar sih, maksudnya nggak selembut Jogja, tapi aku biasa aja sih, nggak hmm, ngerasain perbedaan itu, maksudnya ya biasa aja. Terus Semarang enaknya ya pasti lalu lintasnya sih. Mau nggak mau kan hmm, perbandingan aku kan Jakarta sama Bandung, hmm, dan apa namanya Semarang ya enak aja lalu lintasnya. Jadi intinya semacet-macet tadi Semarang ya nggak ngalahin Bandung Jakarta. Bandung sampai Jakarta ya? Nah, Oke. Jadi jalanannya lebih lengang lah ya. mhm. Apa selain selain apa namanya? Kalau Semarang ini kan ada Semarang bawah, Semarang atas ini ya. Yang apa namanya? Yang bikin menarik begitu kan. Kemudian ada banjir-banjir gitu yang masih ada. Ada pernah Hmm, cerita kemudian liputan di banjir juga ya? banjir ya, banjir ya ya banjir. Awal-awal di Di Semarang mana? Di lagi mana musim liputan hujan banjir kalau di nggak mana? salah. Hmm. Mana ya liputan banjir ya? Banyak sih, Grobogan, Demak. Kan kita pernah ketemu juga di Demak. Sering, Mbak. Oke, iya ke Ya. waktu tanggul jebol itu ya. Ah, Tanggul apa namanya? Tanggul Tuntang ya di desa di Kecamatan Guntur. Kecamatan mhm. Guntur. Itu masih masih satu kecamatan sama apa namanya? Rumahku di sana kan. Ah, Cuman jauh itu lokasinya. Lokasinya jauh. Bisa 1 jam gitu karena jalannya masih sangat jauh dan muter gitu kan. Muter di mhm. kan belum ada jembatan yang bisa langsung. Oke. Nah, kalau yang menarik dari Semarang kan kata-kata orang nih, orang-orang yang di luar Semarang itu kan dari sisi makanannya. Makanannya banyak, ya kan? Enak Kamu ngerasain makanannya. gitu nggak? Apa? Banyak dan enak gitu. Kamu ngerasain makanan-makanan di Semarang yang ini nggak? Kalau kamu selama di Semarang tuh makannya apa aja? Makanannya karena berhubung saya emang agak susah, varian makanannya dikit. Jadi emang dari kecil agak susah makan. Susah makan karena emang nggak biasanya gitu loh. Maksudnya berbagai macam makanan. Jadi emang makanan kebanyakan itu aja Hmm. sih. Tapi secara umum enak sih, kecuali kecuali lumpia yang nggak suka dari dulu mas. Karena bau Lumpia nggak suka? nggak suka. Ya, ya memang banyak yang nggak suka sih. Memang banyak yang nggak suka sih. Yang nggak suka Cuman rebungnya kalau kan, aku sendiri bau rebungnya kan. suka. Ya, Ya. bau pesing ya, rebungnya ya. Nggak suka. Jadi, cuman ada ini sih yang isi-isi lain lah. Mungkin kalau misalnya beli gitu di
pusat oleh-oleh itu bisa request yang tanpa rebung ya. Tapi di Bandung juga ada, di Bandung atau Jakarta juga ada lumpia, terutama di Bandung sih kayaknya. Di Ada Bandung lumpia ya. basah juga. Ada juga. Tapi Isinya itu rebung nggak ada, juga nggak? itu nggak ada bau rebungnya. Jadi aku tuh apa namanya, Hmm. dibesarkan oleh lumpia yang versi Bandung gitu, dari di jajanan SD, jajanan SMP sih dari awal. Jajanan SMP SMA tuh ada Hmm. lumpia, tapi itu nggak ada bau, nggak, bukan rebung, kayaknya itu pakainya lobak deh sih, itu sih. Kayaknya Lobak pakai, ya. kayaknya lobak. Terus ya itu ya enak, menurutku enak. Tapi pas lagi di Semarang, Ah, pas yang di Semarang kok ada aroma sesuatu apa. ah, ah. Oke. Dit, bentar. Aku lagi coba sapa-sapa yang gabung ini ya tadi ya. eh Apa namanya? Bentar yang udah gabung-gabung ini. Kalau yang mau tanya-tanya boleh loh nih. Adit ini wartawan Kompas. Dia orang Bandung. Sekarang lagi di Semarang. Punya banyak pengalaman pasti ya. Oke, Ridwan ini minta giveaway, Dit. Kamu siap nggak nyiapin giveaway buat dia? Ridwan, terus apa nih, ntar. Ridwan ini akan menarik membahas stringer. Kamu tahu nggak sih istilah stringer, Dit? Ya, ya, Istilah stringer apa? Tahu ya? ya sekilas tapi nggak tahu. Apa? Nggak tahu ya? Apa Iya, yang setahu kamu apa soal stringer? hmm, Bentar. kepanjang tanganan dari kontributor, betul nggak? Itu sederhananya. Nggak hanya kontributor juga Oh dong. nggak ya? Ah, Nggak hanya kontributor. Jadi stringer itu memang apa namanya, orang yang ngebantu apa ya, jurnalis lah, yang ngebantu jurnalis, entah itu kontributor, entah itu oke, oke, koresponden, oke. entah itu apa namanya, karyawan organik ya Iya, kayak iya, kamu iya. gitu kan. Ya, Yang intinya yang, oke, yang oke, oke. kemudian Iya, iya, sorry. ngebantu. Mm-mm. Ya, itu menarik karena si Ridwan ini stringer dulu. Ridwan masih gabung nggak, Ridwan? Ridwan tuh dulu stringer ya. Oke. Jadi memang ini ya. Cuman banyak loh cerita-cerita yang dari stringer itu kemudian jadi benar-benar jurnalis itu banyak di Semarang. Jadi apa kisahnya itu, kalau kamu kan tadi kan kisahnya dari ini ya, rekrutmen gitu ya. Kalau Hmm. aku dulu kisahnya dari apa namanya, ini kan gitu. Jadi kayak waktu itu aku di Radio Data itu kemudian ada kursus jurnalistik gitu loh. Jadi 25 orang, terus kemudian apa namanya, diambil beberapa dan salah satunya aku kan. Nah kalau kamu kan rekrutmen. Nah cuman banyak jurnalis-jurnalis, wartawan-wartawan itu yang berangkat dari stringer, dari stringer. Ini kalau kalau dibahas katanya menarik. Oke, next time bisa bahas-bahas soal itu ya. Pokoknya inilah untuk mengisi kegabutan selama pandemi COVID-19. Mimi ini dari Bali, Mimi. Oke, kapan-kapan kita bisa live ini ya. Kita mau tahu dong Bali seperti apa. Ini Mimi itu dulu MC di Semarang. Sempat di iNews TV Semarang. Wah, keren. Terus apa lagi ya? Aduh. Visi, Kumaha, Damang, Kang Adi itu ditanyain Visi, apa namanya, Adit kenal Visi nggak? Nu mananya? Iya, iya, iya. Itu Visi orang Bandung juga kalau nggak salah deh. Iya, 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 bercanda, bercanda. Kenal Iya lah. kan? Mm-mm. Ya, kalau Ridwan Bandungan, bukan Bandung. Oke, Ridwan Bandungan nih. Terus Mang Virai, siapa ini, Dit? Susah sekali Nah, ketemu ada itu. Akang Adit nih, walau udah Oh, di itu Semarang. hostnya medcom.id itu. Oh, wawancaranya sama Siapa itu? artis-artis gitu. Itu Mang Vira itu namanya Oh, Apoy. di Jakarta, di Jakarta. Iya, dulu temen dia Okezone dulu. Oh, dulu kamu sempet di Okezone ya? Mm-mm. Hmm. Oke, berarti kita sempat satu rumah dong dulu, satu atap dong. Kan aku Iya, dulu iya, di iNews. iya. Terus Hidup apa nih, visi Haritanu, Kang Adit independen Angela yang. Tanu Sudibyo. Oke, Vina, thank you. Auzan, Ridwan, Mbak Uzen terus teman di. Ada itu, ya, ya, ada ya. ada Oh, istri Bang satu. Bobby. Ada siapa? Ada istrimu? Ada dong. Adiaska ini bukan? Ya, 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 ya.
Oh, halo Mbak Adiaska. Thank you kemarin jamnya ya, keren ya. Ini nih jamnya nih. Jadi ceritanya kemarin aku dikontak sama Adit kan. Ini ada ini nih, buy one get one gitu kan. Ternyata bagus juga nih. Warnanya juga aku suka army. Bang Bobi korlipku di berita satu. Halo Bang Bob. Sehat ya Bang? On duty nggak Bang? Putut, Mas Adi, lanang KB. Iyalah, lanang KB. Lanang wedok kan bukan muhrim. Terus Krisnya, oke. Wah, 5.000 ini viewers, 5.000. Terus Ngeri, 6 juta, 6 juta, 6 juta. 6 juta sekarang udah langsung naik. Dalam waktu singkat 2 detik langsung 6 juta. Lanjut. Oke, ngobrol apa lagi, Dit? Dit, kan gini, apa namanya, aku kan punya rencana gitu ya. Aku mau apa namanya, sedikit pelesiran lah gitu. Jadi nggak yang mulu apa namanya, nggak yang mulu liputan terus. Karena kalau liputan terus stres juga nih. Kita perlu refreshing gitu ya untuk menjelajah Jawa Tengah gitu kan. Mungkin juga sambil liputan. Jadi kayak kita mendayung 1, 2, 3 pulau terlampaui gitu. Kamu tadi kan sempat aku ajak terus kamu masih khawatir soal COVID ya. Kekhawatiranmu seperti apa sih? Lumayan khawatir sih. Maksudnya sebenarnya nggak selama nggak selamanya khawatir itu takut tertular kan, tapi kita juga takut menularkan juga, ya. apalagi ya. Emang kerjanya kan maksudnya mobile juga, terus nggak tahu ada kita ini carrier atau bukan. Itu sih sebenarnya. Ya benar. Karena aku dulu pernah waktu di Demak di balai desa, kan aku lagi ngurus sesuatu gitu kan. Terus aku diajak salaman, aku tuh gini, ya Pak gitu kan. Nah, bapaknya itu ngomong apa coba? Bapaknya tuh ngomong bahwa kok nggak mau salaman kenapa? Takut ketularan ya gitu kan. Nah aku bilang bukan takut ketular Pak, nanti saya takutnya nularin, kan saya dari Semarang, aku bilang gitu. Jadi memang apa namanya ya, banyak yang ini ada istri kita nonton semua loh, Adiaska, terus ada Mbak Siti Nurhayati. Oke. Dek, ngapain join, Dek? Ya. Dek, enggak itu ada adik. Kamu kan ada adik saya. Dek, ngapain join, siapa? Dek? Oh. Aldi Fadi itu adikmu? Iya. Di mana, di Bandung ya atau di mana dia? Bandung. Di Bandung ya. Masih kuliah atau udah kerja? Kuliah. Oh, kuliah di Unpad juga. Di Tenas. Tenas apa? Institut Teknologi Nasional kayaknya ya. Oh, iya. Oke, ada mau ngomong nggak sama adiknya tuh, mumpung adiknya gabung tuh, jauh-jauh dari Bandung nih. Kamu berarti di Gunung Pati itu sendiri ya, Dit ya? Posisi sekarang sendiri. Sendiri ya. Kamu ngontrak rumah itu per tahun atau ngontrak atau beli? Kontrak. Bukan beli ya? Bukan. Setahun berapa di situ? Terakhir sih berapa? 9,5 lah kayak. 9,5-an. 9,5 ya? Itu kamu tempati sendiri, nggak kamu ajak istrimu ke Semarang kenapa? Udah. Cuman ada apa namanya urusan, jadi Terus balik. Sejak tahun lalu lah, sejak tahun lalu emang mesti di Bandung. Sejak bulan September kayaknya. Ya udah, terus sampai sekarang ada pandemi juga. Oh, makanya belum bisa balik ya. Berarti kamu belum. Tidak ketemu sama istri itu berapa lama? Februari terakhir kan ke Semarang, anak sama istri. Februari berarti ya, Maret, April, Mei, ini Juni udah
apa namanya 4 bulan, mau 4 bulan nih, kangennya kayak apa tuh? Apalagi kan anakmu lagi lucu-lucunya kan, berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun dua gitu tahun kan. Berarti setiap hari video call terus ya? Oh iya, iya, ya mestinya tiap hari ya, cuman kadang misalnya nggak sempet atau gimana. Nggak sempat ya karena kerjaan ya. Tapi tiap hari sih pengennya sih, tiap hari. Mungkin Oke. Dit, kamu bisa nyanyi gak sih, Dit? enggak. Nggak bisa ya. Ini ada yang request lagu Kangen by Dewa. Aduh, Iya, jadi ya, 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 jadi ya, gini, ya, jadi ya. apa? Aku sih Apa? menerapkan apa ya? Ya ini kan tadi nanya gimana ketakutan aku ya, maksudnya di pandemi ini. COVID. Ah, Ya, nah, salah satunya itu gimana? sih ya, di satu sisi ya dengan kerjaan yang maksudnya mobile gini, terus kalau untungnya di rumah tuh sendiri, bukan untung ya, maksudnya Hmm, belum kebayang gitu kalau di rumah ada anak istri kan mungkin jaga jarak apa iya, gimana nggak ngerti soalnya belum. iya. Nah jadi pengen sih sebelum ke Bandung tuh emang aku sih emang pengennya ya di swab dulu, misal kalau udah longgar Hmm, apa hmm, gitu hmm, udah jadi mau hmm, memastikan dulu emang bukan carrier, nggak ada virus, baru bisa pulang ke Bandung, mungkin gitu sih hmm. nanti, mungkin soalnya Tapi kan ya kamu kita nggak tahu, benar-benar nggak sudah tahu kan swab kita. test ya? Kamu Iya udah tapi udah nggak ada, swab test ya? udah tapi nggak Belum ada info. belum ada info hasil ya, mudah-mudahan sih negatif jadi Berarti nggak diinfoin, amin. yang biasanya kayak gitu nggak negatif. Kalau positif kamu udah diambil tuh, udah Amin, di mudah-mudahan. karantina kamu, ya kan? Berarti insya Allah aman lah. Tapi Ya itu juga gimana? tapi pelajaran, bukan pelajaran sih maksudnya. Mungkin kan itu tes gratis ya waktu di mall ya, tes gratis. Hmm, Ya mungkin kalau memang niat buat apa yang kita butuh dokumen gitu-gitu, kayaknya mending tes yang bayar. Kayak Telogorjo kemarin, si istri aku kemarin nge-share nge-share Telogorjo ada swab test sama hmm, ini gitu. Maksudnya kalau emang butuh hmm, dokumen, surat keterangan sehat, kayaknya jangan yang ngincer gratis. Maksudnya ya nggak apa-apa ngincer gratis, cuman hmm, diusaha apa mungkin hmm. pelayanan buat dapat surat gitu-gitunya beda sama kalau kita ngajuin diri buat Repot ngetes ya. gitu. Mungkin Ya. ya, mungkin. Hmm, Ya hmm, hmm. mudah-mudahan lebih Nah, lebih lebih harganya lebih murah kan nanti, maksudnya lebih biar lebih pasti aja gitu. hmm. Terus kalau harga sih kayaknya masih tergolong mahal ya. Kalau harga ya. Kalau Tapi nggak harga apa namanya, kalau swab atau rapid kan tergolong mahal kan. Aku beberapa kali, aku sih belum pernah ini ya, rapid atau swab atau yang lain gitu. eh apa, aku ngukurnya tuh kayak skala prioritas diri sendiri gitu loh. Jadi kalau misalnya aku apa nggak ada gejala dan lain sebagainya, mungkin ya optimis bahwa aku nggak kena gitu. Tapi bukan berarti kemudian memang dipastikan kita benar-benar bebas ya. Makanya kemudian kalau kemana-mana kita jaga jarak. Makanya di awal-awal itu kan aku sempat nggak pulang ke Demak, sempat nggak balik ke Bawen, sempat hanya di Tembalang. Di Tembalang pun kan juga aku khawatir karena di rumah Tembalang ini kan ada istri, kemudian ada mertua juga yang udah tua. Jadi kayak sempat ada kekhawatiran makanya gitu kan. Makanya sekarang tuh kayak mau liputan agak agak apa mikir-mikir gitu loh. Kalau liputan rame-rame dan sebagainya itu kayak agak mikir-mikir. Paling melipir-melipir ke liputan-liputan yang apa sendiri gitu ya, kemana janjian sendiri gitu. Jadi yang terbatas bukan orang banyak. Nggak yang seperti sebelum ada pandemi gitu lah. Karena sebagai bentuk antisipasi. Cuman kalau lama kelamaan gini kan kita jadi boring ya Dida. Jujur kita pasti kan boring gitu loh. Bosen di rumah atau kemudian kita bosen tidak ngelakuin sesuatu yang menurut kita bikin kita happy. Misalnya kemudian apa ya, kumpul-kumpul sama teman-teman gitu, nongkrong bareng atau nonton film atau kemudian kita piknik dan lain sebagainya gitu loh. Jadi itu yang membuat kangen kan, membuat kangen. Cuman kalau ini karena yang dikampanyekan adalah narasi new normal gini, berarti apa nih yang harus kita pegang? Kalau kamu sendiri apa nih yang kamu pegang gitu?
Apa ya? Sebenarnya kan emang kemarin sih ngobrol sama sebenarnya pengen ceritain. Sebenarnya kaitan sama zona hijau kan belakangan nih zona hijau nih new normal, terus ada Hmm, zona-zona, hmm, ya kan? Maksudnya apa? Bisa di satu sisi ya pembagian zona itu mau nggak mau emang perlu emang mesti. Cuma kalau kita hmm, lihat di satu sisi pembagian zona itu kan kayak hmm, kayak apa ya? Jadi seakan-akan kalau yang zona tuh kita zona hijau tuh nggak hmm. artinya kan ditesnya sedikit. Maksudnya apa? Kasusnya sedikit, Ya, kasus sedikit. Padahal kan ah, kalau idealnya kan pembagian zona itu tuh apa namanya? Pembagian zona itu atas dasar eh, kemampuan tes atau jangkauan tes hmm, yang sama gitu tiap daerah. Misalnya berapa persen hmm, penduduknya sama gitu jumlah tesnya, baru rata gitu dibaginya. Cuman hmm, kan APBD itu beda-beda ya kapasitasnya. hmm, Ada yang mungkin cuma tesnya sedikit, dan kayaknya sekarang selama ini pun masih ya itu tadi saling berkaitan sih, mungkin karena nggak ada APBD, nggak ada dana juga, mungkin jadinya masih tetap hmm, hmm, orientasinya masih tetap yang bergejala, yang hmm, simptomatis itu lebih diutamain. Jadi kalau nggak ada gejala ya udah nggak usah dites, kasarnya gitulah, sederhananya hmm, gitulah, hmm, ya kan, maksudnya buat hmm, ya udah kalau nggak ada dana ya udah kita tunggu aja yang ada gejala hmm, baru dites, baru tracing, baru yang deket kontak gitu. hmm, Sedangkan mungkin kalau kota-kota yang udah mampu misalnya Semarang itu kan mereka bisa lebih banyak tes massal di mall gitu. Nah, daerah-daerah lain mungkin, hmm, hmm, jadi apa ya, misalnya ada satu daerah dia hijau tapi tesnya memang sedikit, tapi dia new normal dengan dasar dia udah hmm, hijau. hmm. Nah, terus new normal Ya, dia misalnya anak-anak SD atau SMP tuh sekolah lagi. Nah, itu ya wah, kalau yang oke, carrier kan gimana tuh? Maksudnya dengan ya, dasar tesnya belum sebanyak yang daerah lain misalnya gitu. ya, Gitu sih oke, inti. ya. Terus Jadi, apa lagi tadi? hmm, hmm, hmm. Iya, jadi apa itu yang membingungkan kita semua juga, kekhawatiran itu akan selalu ada gitu ya, karena itu tadi kan banyak yang carrier, banyak yang tes massalnya belum dilakukan dengan baik gitu ya, pintu-pintu masuk dan keluar orang dari luar datang dan lain sebagainya itu pun meskipun ada pemeriksaan tapi tetap adalah satu dua yang kemudian lolos dan lain sebagainya, itu kan pasti ada apa namanya, dan itu yang dikhawatirkan gitu. Nah, aku jadi inget kemarin waktu aku ke Bawen, ke Putus-putus, sinyalnya jelek. Cek cek cek. putus-putus ya. Kamu pakai WiFi nggak sih di situ? Pakai WiFi nggak di situ? Atau pakai data? Sinyal putus-putus. Gambarmu tapi masih terlihat. Cek cek. Nah, udah balik, udah normal lagi. Aja Nah, tunggu. kamu pakai pakai WiFi atau nggak? WiFi di kantor. Pakai WiFi ya. WiFi apa kantor? Mm-mm. WiFi. Pakai WiFi. Iya, iya. Oh, kok WiFi kantor? Maksudnya gimana? Ya di kantor. Karena aku tadi habis dari Sayung, balik maghrib tadi langsung Oh, kantor. jadi ini posisi kamu masih di kantor? Ya masih di kantor ini. Makanya jangan sini. Loh. Oke, jadi kamu mau balik ke Gunung Pati jam berapa? Sorry ya. Aku pikir tuh kamu udah di Gunung Pati Oh, di santai. Aman. Kan tadi lagi ngetik. Santai. sampai. Oke, ya paling ya sebentar lagi lah biar nggak terlalu malam lah ya. Aman. Oke, apa namanya? Aku jadi kemarin waktu ke Bawen, ke rumah mertua, kebetulan kan mertuaku yang laki-laki itu kan kerjanya di rumah sakit umum daerah Ambarawa, RSUD Ambarawa. Dia bagian pendaftaran BPJS gitu loh. Terus ternyata dia cerita, bapak mertua itu cerita bahwa banyak kasus orang-orang yang kemudian mau minta swab test gitu loh untuk keperluan tertentu, misalnya dia mau kemana gitu ya, tetapi katanya yang di RSUD Ambarawa itu apa tidak melayani untuk masyarakat umum,
Jadi mereka hanya melayani orang-orang yang sudah bergejala atau kemudian orang-orang yang dirujuk dari puskesmas atau dari rumah sakit sebelah gitu ya, yang dibawa ke situ untuk mendapatkan penanganan lebih intensif gitu. Jadi masih banyak kendala, terlebih kemudian yang tes massal itu kan juga kalau kita liput gitu kan paling ke pasar itu berapa orang doang kan, maksudnya hanya mengambil sampel saja, kayak setiap pasar paling 40 atau 50 kan jumlahnya terbatas, jadi memang tidak bisa. Jadi ini kayak kendala utama. Kan jadi ingat waktu kita wawancara Ganjar bilang bahwa tidak akan melakukan tes massal itu karena tidak ada anggaran, ya kan. Penduduknya di Jawa Tengah kan berapa puluh juta orang ya penduduk di Jawa Tengah itu. Kemudian katanya itu kalau mau tes massal tuh minimal separuh dari jumlah penduduk gitu kan. Nah itu bukannya mustahil. Bukannya 3.500 per 1 juta penduduk ya? Enggak, kalau Ganjar kemarin menyebutnya itu minimal 50% dari jumlah penduduk. Kalau jumlah penduduknya ini kan kalau dari internet ini 32,38 juta kan. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, karena kepikiran juga sih kemarin. Kalau mikir-mikir ngejar misalnya Jawa Tengah berapa sih 38 juta misalnya orang. Nah, misalnya ngejar 32 juta. 32 ngejar 16 juta. Nah, ngejar terus demi tercapai. Nah, maksudnya di satu sisi bisa ada yang udah tes terus gimana ya maksudnya? Saya ngejelasin. Maksudnya yang dari tes orang yang dites ke misalnya yang ke 50 sama ke yang 1 juta kan udah ada rentang berapa tuh. Nah, yang si 50 ini tuh udah kemana-mana lagi, udah nggak social distancing, udah tertular lagi. Jadi maksudnya ngejar kuantitas tuh sebenarnya ya sama aja kalau sebenarnya bentengnya emang warganya sendiri sih pada akhirnya. Ya, jadi maksudnya kalau ngejar kuantitas ngejar kuantitas top gitu maksudnya, tapi yang udah pernah dites tuh nggak dipantau lagi gitu atau ya gitu sih sebenarnya mikirnya gitu ya nggak sih maksudnya. Iya benar. Jadi kan memang mobilitas seseorang kan tidak bisa dibatasi betul-betul ya. Maksudnya diminta untuk di rumah aja dan lain sebagainya itu kan sulit sekali. Kalau seandainya katakanlah Jawa Tengah sudah melakukan rapid test 16 juta orang, itu dananya sudah sangat besar gitu. Nah 16 juta yang sudah dilakukan rapid test ini dengan tingkat keakuratannya juga yang rendah gitu kan. Jadi kan tidak menjamin juga dan buang-buang anggaran. Emang waktu itu Ganjar bilangnya yang 50% itu rapid test. Kalau tes massal tuh kayaknya rapid test deh. Yang aku nangkapnya rapid test. Cuman kayaknya kalau ngomong idealan belakang misalnya kayak ideal udah berapa itu kayaknya swab deh. Kayak hitungannya swab deh. Dalam satu daerah udah berapa tes gitu kayaknya hitungannya swab deh karena hitungannya swab, nangkapnya swab ya. Kayaknya ideal. Soalnya rapid kan cuma buat screening doang kan terus. Ya karena nggak ada dana tadi mungkin deh, maksudnya nggak semua orang mau dicolok hidungnya mungkin terus atau gimana. Jadi ya buat dan dari rapid kan bisa dari yang negatif bisa positif, yang positif ya reaktif bisa positif, bisa negatif bisa sebaliknya juga bisa. Iya. Nah, kamu pengalaman kan pernah di swab test tuh. Pernah di swab test itu gimana rasanya dicolok ininya, hidungnya atau tenggorokannya? Sesuai bayangan aja. Ngebayangin kan kalau hidung dicolok kayak masuk air ke kolam renang. Ya gitu lah, sesuai bayangan aja. Kayak gitu ya. Oke. Tapi kamu belum lega ya karena hasilnya belum keluar ya? Ya mudah-mudahan sih. Ya sejauh ini sih alhamdulillah sehat, nggak ada beberapa gejala, nggak ada. Ya mudah-mudahan. Tapi selama pandemi kamu pernah mengalami kondisi drop nggak badanmu?
Dan Alhamdulillah enggak. kemudian pada satu titik kamu bener-bener parno gitu, oh jangan-jangan aku kena nih gitu kan. Pernah nggak sih? Enggak. Enggak ya? Kalau Kalau aku selama jujur pandemi pernah. enggak, cuman ah Kalau aku pernah waktu liputan itu loh, kedatangan kapal di awal-awal dulu, itu aku parno loh. ya ya kalau tingkat keparnoan sama, apalagi udah tahu misalnya pas tahu Hmm, ternyata ada PDP kan, yang kapal turun itu ada ya. PDP. Ya cuma kalau alhamdulillah sih kondisi nggak yang sakit nelen gitu selama pandemi ini nggak tahu apa gitu. Jadi ya kalau parno karena itunya ya sama lah. Oke. Ada yang nanya nih, Dit. Iqbal Absari, temanmu ya? Iya. Nah, itu nanya tuh. Kamu bisa ngebaca nggak sih komen-komen itu? Bisa kan? Iya, baru baca. Colok. Mana nih Om Hadid selain itu? Ini apa namanya? Berarti kamu total berapa lama di Semarang, Dit? Hah? Ini Berapa berarti lama kalau di kalau Semarang? viewsnya angka 3 di pojok kanan atas berarti yang tadi 7 gitu udah pada keluar gitu ya? Gitu bukan sih? Udah pada keluar. Udah bosen. Lihat kita udah bosen. Ya, 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 ya. Terus Iya, iya, iya. gimana tadi? Iya, kamu berarti total di Semarang itu udah berapa lama? November besok 4 tahun. November besok 4 tahun ya? Hmm. Dan apa yang kemudian, ini nggak sih kalau ketika kamu dulu ditugaskan di Semarang, sama sekarang udah 4 tahun ini, ada ekspektasi yang berbeda nggak dari ekspektasi awal? Apa ya? Ekspektasi dalam hal apa nih? Ya apa aja terserah. Ketika nanti aku di Semarang nanti kayak gini, aku pengen ini, pengen itu, nanti seperti ini, seperti itu gitu. Nah terus kemudian Enggak sih. kenyataannya berbeda gitu. Lupa sih dulu pengen apa juga lupa. Enggak ada. Enggak yang spesifik gitu. Biasa. Nggak sampai Kayaknya segitunya juga ya. enggak kayak. Nggak sampai segitunya ya. Oke, nah ini kita mungkin sudah di apa ya 2 menitan lagi ya, biar kamu nggak kemalaman nanti pulang ke Gunung Pati. Aku mau tanya sebenarnya kesan-kesanmu selama di Semarang. Tadi selain yang kesan di jurnalis ya, tapi kesan kotanya saja. Hmm. Sekarang udah ada Uniqlo sama H&M. Oh, di Semarang sudah ada itu. Ada Sephora juga. Oke, ya. Jadi kesan-kesanmu selama kamu di Semarang gitu ya, itu selain ini pekerjaan gitu, kehidupan lah, apalah gitu ya. Apa yang kemudian kamu pengen lakukan dan itu belum lakukan, kesan-kesanmu yang kemarin udah sama next ke depan yang ingin kamu capai. Apa ya? Semarang ya. Semarangnya kan Semarangnya Semarangnya kotanya ya tadi sih paling lalu lintasnya terus apa lagi ya bingung. Kesan Semarang apa ya? Lalu lintas. Ya itu sih yang paling kerasa. Ya makanannya enak, makanan kayak bakmi gorengnya Hmm, gitu-gitu ya maksudnya. hmm, hmm, Pokoknya makanannya cenderung inilah enak lah. Terus apa lagi ya? hmm, Eh, lalu lintas terus ya nggak banyak dinamika apa kayak dikit-dikit masa ribut gitu ya nggak sih maksudnya nggak ya aman, dikit-dikit lebih ya aman ya, ya lebih Jawa lebih Tengah lah tenang. karakter Jawa Tengah lah ya sesuai Ya, Jateng Gayeng lah ya nah hmm, ya gitu-gitu kerasa nggak yang dikit-dikit kesulut gitu-gitu rame ya cenderung gitu sih hmm. man Oke, oke. Jadi kalau aku simpulkan kesannya di Semarang ini lalu lintasnya tidak sepadat di Bandung sama di Jakarta. Artinya mungkin jumlah penduduknya atau orang yang berada di bisa jadi Semarang ya ini tidak kurang sebanyak hitung orang yang berada di Bandung sama di Jakarta. Kemudian dari sisi makanannya juga dia banyak gitu ya, banyak dan juga enak.
Dan yang terakhir ini dari sisi apa namanya manusianya gitu, karakteristik seseorangnya yang kemudian mungkin lebih kalem karena Jawa gitu ya, karena Semarang gitu. Padahal kalau Semarang itu kan mungkin dari Jawa sisi Tengah Jawa mungkin mungkin ya. masih Mungkin Jawa Tengah kali. Jawa ya Timur beda lagi Jawa mungkin ya. Tengah. Ya, karena kalau apa namanya Semarang ini kan sebenarnya tidak sehalus Solo atau tidak sehalus Jogja gitu ya. Tapi apa namanya karakteristik masyarakatnya ini tidak apa namanya tidak cukup kayak misalnya Makassar gitu kan, kalau kita lihat Makassar itu kan sering ada demo yang anarkis dan sebagainya. Itu ada pertanyaan tuh, pilih Semarang atau Bandung katakanlah. Seandainya kamu ini apa namanya bukan cerita-cerita kehidupanmu kamu tutup dulu, orang yang bener-bener Nggak bisa, nggak bisa. independen Nggak bisa gitu dong. misalnya, Nggak suruh bisa. milih Semarang atau Bandung. Ya, nggak bisa ya, pasti milih Bandung lah. Nggak bisa tutup gimana cerita. Enggak, misalnya nih seandainya kamu misalnya orang mana lah, orang Bali atau orang Surabaya gitu ya. Ceritanya bukan cerita yang kamu sebagai seorang Adit, tapi kamu yang kemudian pernah ke Bandung dan kamu pernah ke Semarang gitu. Tetap Ya, Bandung nggak bisa ya? dong. Kan di otak saya semua Bandung semua mayoritasnya kan. Susah sih, susah. Kecuali kalau bandingin susah. Oh, oke. Bandingin misalnya seandainya Surabaya atau apa Tapi kan namanya Jakarta. atau Semarang sama Jakarta, ya milih Semarang. Tapi kan kamu di Semarang. Ya. Oke. Gitu deh. Apalagi yang pengen disampaikan apa lagi? Kan tadi kamu sempat bilang Jawa Tengah ini kan banyak gunung ya, banyak gunung. Jadi kapan ayo kita menjelajah gunung-gunung yang ada di Jawa Tengah? Ya, Jadi biar ketika kamu udah 4 tahun di Semarang ini ada ceritanya gitu loh. Aku pun yang udah lama di sini juga ini belum ada ceritanya juga sih. ya lanjut, siap. Segera nanti. Ntar kita kan gunung banyak kabar ya. Nah, siap. Oke, sip. Thank you Adit. Thank you. Oke. Itu Selamat. bohong apa tuh, Man? Apanya? Oh, burung puyuh. Oke ya. Thank you.